Perawatan kucing itu ya karena kita penyayang kucing kan. Iya. Satunya kita penyayang kucing, kita senang dengan ya makhluk yang imut-imut itu kan, yang lucu ya kan, kadang-kadang ngeselin juga sih. Ya biasa aja sih, standar aja. Kita juga harus tahu tingkah lakunya. Oke. Pola dia seperti apa. Ya selama ini sih standar aja sih ngerawat kucing, kayak mandiin, kasih makan, segala macam. Ya kucing sebenarnya untuk grooming itu minimal ya, minimal itu sebulan sekali sih. Sebulan sekali. Terus ya tergantung sih cara-cara mandiin kucing tuh ya. Ada berapa pet shop grooming yang mandiin langsung mandiin, ada yang ditinggal. Tapi kalau untuk saya sendiri biasanya saya komunikasi kucingnya. Kita tanya, ya kayak orang-orang agak stres juga. Kita tanya. Ngobrol sama kucingnya? Ya kita tanya aja meskipun nggak dijawab. Ya kan? Nah gitu. Kalau saya sendiri pribadi mandiin kucing itu saya selalu ajak ngobrol. Saya tanya dulu, gimana? Saya lus dulu. Dia tipenya seperti apa? Biasanya saya kan on the spot ya, kalau mandi itu on the spot. Karena ya saya kenalin dulu, agak ini karakternya seperti apa. Terus saya nanti kalau udah itu ya baru mulai deh tuh saya mandi. Tanya-tanya, saya ajak ngobrol lah pokoknya. Setiap kali saya mandi itu saya ngobrol sama kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sobat jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan. Biasa kita ngobrol di podcast Jagongan Yuk. Nah, kali ini kita ngomongin ini sama untuk yang pecinta kucing. Nah, kita ngobrol, tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan Yuk. Tinggal klik aja subscribe, like, comment, share. Ya, kali aja ada temen atau saudara yang lagi butuhin infonya, jangan sungkan-sungkan untuk kirimin ke mereka. Dan juga aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan sobat jagongan kalau ada video terbaru dari podcast ini. Nggak berlama-lama, kita langsung aja ngobrol sama Bang Opi. Dia ini yang biasa ngurusin atau perawatan lah. Nggak cuma perawatan muka, kalau orang ini perawatan kucing ya. Nah, sampai dia nanti jadi yang istilahnya breeder atau ngawinin, bukan penghulu tapi ini kucing ya. Bang Opi, apa kabar Bang Opi? Baik. Terima kasih Bang Opi udah mampir ke studio ya. Kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih undangannya. Ini tertarik Bang Opi sama kegiatan Bang Opi ya. Dari kalau boleh cerita nih Bang Opi, itu apa aja sih yang disebut istilahnya perawatan kucing gitu? Perawatan kucing itu ya karena kita penyayang kucing kan. Satunya kita penyayang kucing, kita senang dengan ya makhluk yang imut-imut itu kan, yang lucu ya kan, kadang-kadang ngeselin juga sih. Ya biasa aja sih, standar aja. Kita juga harus tahu tingkah lakunya. Pola dia seperti apa gitu. Ya selama ini sih standar aja sih ngerawat kucing, kayak mandiin, kasih makan, segala macam. Bang Iwan sendiri pertanyaannya mengenai apa aja ini? Ya istilahnya ya kalau kita kan soalnya bukan nggak miara kucing lah gitu ya. Jadi kan cuma berapa tahun belakangan ini kayaknya demam kucing itu semakin banyak lah gitu ya. Sampai ada kontes-kontesnya kucing. Kalau saya nih Bang Opi, taunya dari kecil itu cuma Anggora kalau dulu ya. Zaman dulu banget itu. Iya benar. Anggora. Gitu kan. Cuma kan sekarang kayaknya semakin banyak variannya gitu ya. Iya betul. Nah, itu kalau ngerawat kucing nih Bang Opi, itu mandiinnya kayak orang juga nggak sih, sehari 2 kali gitu atau apa gitu? Ya kucing sebenarnya untuk grooming itu minimal ya, minimal itu sebulan sekali sih. Sebulan sekali. Terus ya tergantung sih cara-cara mandiin kucing tuh ya. Ada berapa pet shop grooming yang mandiin langsung mandiin, ada yang
ditinggal. Tapi kalau untuk saya sendiri biasanya saya komunikasi kucingnya. Kita tanya, ya kayak orang-orang agak stres juga. Oh, iya. Kita tanya. Ngobrol sama kucingnya? Ya kita tanya aja meskipun nggak dijawab. Oh, ya kan? Nah gitu. Kalau saya sendiri pribadi mandiin kucing itu saya selalu ajak ngobrol. Oke. Saya tanya Contohnya, dulu. gimana, ya kan? gimana? Saya elus dulu. Dia tipenya seperti apa. Biasanya sih saya kan on the spot ya. Kalau mandi itu on the spot. Iya. Karena ya saya kenalin dulu. Agak nih karakternya seperti apa, terus saya nanti kalau udah itu ya baru mulai deh tuh saya mandiin, saya tanya-tanya, saya ajak ngobrol lah pokoknya. Setiap kali saya mandi itu saya ngobrol sama kucing itu. Oke. Ya. Dan selama Bang Opi melakukan itu, kan ngobrol nih. Ngobrol. Kucing gitu kan misalnya. Betul, kucing. Kucing gitu. Kenalin nih gue Bang Opi gitu atau gimana sih? Karena kalau kita ajak ngobrol, ada beberapa konsumen yang saya mandiin, itu kan kucingnya galak nih. Oke. Biasanya kan karakter kucing kalau ketemu orang baru tuh dia takut. Biasanya takut. Tapi ada beberapa kucing yang kata pemiliknya, ownernya, galak bang, dia sama siapa aja galak. Cuma nama saya sama ini, dia baik. Cuman kalau ketika saya handle ya, nah karena saya lihat karakternya, saya ajak ngobrol, sama saya fine-fine aja sih. Jadi banyak orang katanya, wah saya suka dicakarin segala macam ini. Ya kita kalau mau mandiin binatang-binatang yang ada cakarnya, ada calingnya tuh ya kita harus lihat karakternya, kita ajak bicara, gitu. Iya, ini jangan-jangan Bang Opi sang penakluk. Enggak. Penakluk kucing gitu. Iya, maksudnya ya itu tadi gitu ya, dalam arti ya saya memang bukan pemelihara kucing lah di rumah gitu ya. Jadi makanya kalau nggak banyak sih kucing liar gitu di perumahan juga. Ya cuma gitu, dalam arti kadang dulu juga suka kasih makan lah gitu ya gitu. Ya mereka baik gitu kan, baik. Cuma pas dikasih makan doang kan. Nah, dalam arti memelihara, mandiin deh gitu ya. Kita bicara mandiin dulu nih Bang Opi. Mandiin itu istilahnya pakai sampo khusus juga kah atau? Ada banyak, ada sampo khususnya, ada untuk anti kutu, anti jamur. Iya. Kan? Terus ada biasanya untuk bulu. Jadi agak kan biasanya kalau untuk jenis-jenis kayak yang lagi ngetren nih BSH, Betawi short hair. Wih, Betawi ya short hair. Dia bulunya teksturnya ngeluarin minyak kan. Oke. Dia kalau untuk BSH tuh dia ada sampo khusus yang untuk ngelunturin minyaknya. Mungkin kalau di orang sampo ini untuk berminyak gitu ya. Iya, untuk kan, rambut yang berminyak. Iya, Oke. Anti dandruff. Oh, ya tombe dong itu orang. Iya. Nah, itu proses istilahnya kan kalau kucing itu bulu semua kan. Betul. Ya. Berarti samalah kayak saya menganggapnya, koreksi kalau salah nih Bang Opi. Sama kayak orang lagi keramas gitu kan, hanya keramas aja gitu berarti. Nah, itu sampai semuanya tuh Bang. Dan dia istilahnya nggak berontak-berontak gitu. Itu dengan komunikasi biasanya dia nggak berontak. Kita sambil ngobrol, kita sambil garukin, kita sambil bersihin mata, telinga, segala macam kita garuk-garukin. Kita bisa bilang, wah ini belum cebok nih, kita cebokin. Nah, kadang-kadang di hidungnya suka ada hitam-hitam nih, wah upilnya keluar nih, kita bersihin upilnya. Terus kadang-kadang kalau di dekat-dekat kumis tuh, kita lihat ada kayak kerak-kerak, wah nih ada keraknya, coba lihat giginya lihat gitu, kita buka-buka semua. Gitu. Ini sampai segitunya ya. Dan tergantung cara yang mandiinnya. Ya, ini berarti selama Bang Opi melakukan itu, ya mereka yang tadi istilah fine aja, mereka nurut aja lah gitu. Iya, betul. Ada beberapa kucing yang benar-benar katakanlah sama orang lain galak nih, nggak mau dipegang dan selalu berontak. Ya selama ada beberapa konsumen yang saya pegang sih kucingnya nggak ada yang berontak. Gitu. Karena semua pertama kita lihat karakternya, lalu kita ajak komunikasi. Meskipun konsumen bilang agak-agak stres nih. Gitu. Tapi bener kali ternyata bisa ngomong kali, ngobrol. Nanti kucing nyeong. Oh ini iya bener kan? Iya. Nah terus dari proses itu berapa lama Bang? Biasanya sekali kan. Dulu saya lagi muda, itu kalau sampoan 2 kali tuh. Sekali udah saya itu. Kalau kucing dia sekali aja cukup. Sekali aja. Pertama basah dulu.
Iya, disiram gitu. Basah, bener-bener basah, basah sampai ke dasar kulit ya. Basah, baru kita mulai bersihin kuku dulu. Oke. Kuku kita guntingin, telinga kita bersihin, kerak-kerak mata, hidung, baru nanti kita baru sampoin. Dan sampoinnya itu juga ya kita harus sambil garuk-garuk. Ya ini halus lah pakai ujung Ya jari betul, gitu sambil ya. digaruk-garuk. Sama seperti kalau kita sampoan, kita keramas, kita garuk-garuk kepala kan. Iya, iya. Ngilangin kerak-keraknya. Terus selesai gitu setelah semuanya diadukin atau Iya, betul. pakai hair dryer? Diandukin dulu. Oh, Dia punya ya biasa sih kalau anduk biasa kan dia kadang-kadang nggak menyerap air. Pakai kanebo lebih itu. Pakai kanebo? Pakai kanebo. Kanebo spesialis kucing Oh, ya. iya. Bukan kanebo buat mobil. Jadi khusus kucingnya. Oh, ada. Ya, jadi khusus memang dipakai untuk kucing. Iya. Kita siapin kanebo buat kucingnya gitu. Baru nanti setelah udah kering, agak-agak setengah kering lah pasti. Kalau kanebo kan dia menyerap. Iya. Jadi kering baru tinggal kita pakai blower untuk ngeringin. Oh, hair dryer lah saya tahu. Ya, kalau hair dryer kan dia ngeluarin angin panas tuh. Oh, kalau blower enggak. Oh, hanya angin aja. Hanya angin. Oh, kalau hair dryer kan dia panas, hangat dah pokoknya. Nah, kalau ini angin. Oh, terus nggak bulunya ngembang gitu? Ya, dia kan mengering nanti juga selesai itu ya bisa disisirin atau mau tambahin nanti dikasih bedak supaya wangi gitu. Iya. Wah, luar biasa nih Sobat Jagoan. Yang khususnya penyayang kucing, nah ini bisa jadi rujukan juga nih, acuan nih. Mandiin, jangan cuma piaranya aja Bang Hobi ya, nggak pernah dimandiin gitu. Ajak komunikasi. Jadi jangan cuma sayang, kita harus komunikasi, kita lihat supaya kucing. Kalau mau mandi sendiri juga bisa, tapi kita ajak ngobrol. Oke. Gimana caranya supaya dia nggak berontak? Ya kalau bahasa orang sih mungkin chemistry-nya yang penting biar terjalin gitu ya. Biasanya kan kalau berontak dia suka lari sana kemari, kita tinggal kita bilang lagi, tunggu dulu sini sebentar, belum selesai. Iya. Ya kayak dulu lagi ada kecil kan juga gitu. Nanti dulu datang sini dulu. Kayak gitu. Kayak gitu. Ternyata mungkin juga nyambung kali ya kita. Walaupun mereka juga nggak ngomong apa sih ini orangnya tadi. Kemungkinan begitu. Pada dasarnya sih karena dia mungkin nggak ngerti, ini orang ngomong mungkin dia lagi merhatiin kita atau gimana. Iya. Ntar aja. Saya balas kaget ya orangnya tadi. Iya, saya balas kaget. Dari menjaga kesehatannya Bang Opi. Mandi sudah nih, kita mandiin kan. Terus kan makanan banyak banget di luar nih pilihan sekarang ya. Karena pernah ikut juga keponakan lihat, banyak banget sekarang berbagai macam merek, segala macam. Betul. Nah, kita menentukan makanan yang cocok untuk kucing peliharaan kita itu gimana Bang Obi? Ya soal makan sih pada dasarnya ya hampir semua makanan suka, tapi ada beberapa kucing yang suka, kadang-kadang suka mau yang satu tipe itu aja. Gitu. Ya istilahnya kalau orang gitu kan, ya sebentar deh besok makan di warteg, besok Padang gitu. Betul. Nah kalau kucing ini kita kan, saya lah terutama gitu kan nggak tahu ini yang mana nih, ada yang karungnya biru, karung merah, karung gitu kan, macem-macem lah namanya gitu. Nah kita menentukan, berarti apakah kita beli yang kecil dulu nih? Saya misalnya nih baru nih Bang Opi, baru mau pelihara gitu kan. Ini menentukan beli yang apa ya gitu. Beli kecil dulu kali ini, cobain gitu. Ya kalau dimakan karena di toko kadang-kadang ada yang makanan kucing tuh ada yang paling mahal, ada yang paling murah. Ya kalau paling mahal, kalau kita punya dananya ya boleh aja. Tapi kalau kita seandainya dananya nipis nih, kita beli yang murah aja. Cuman tekniknya satu, kalau kita mau kasih makan yang murah, itu juga ada resikonya. Resikonya? Iya, kan kalau kalian nih, kita beli kucing mahal, terus kita beli makanan yang murah nih, sistem pencernaannya ternyata tidak cocok dengan kucing ini. Gitu. Kadang-kadang kan pabrikasi makanan kucing itu kan dia segala macam makanan kan dicampur tuh. Jadilah butiran-butiran pakan kucing. Ya kadang-kadang ada yang cocok dengan kucingnya, ada yang enggak, kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang itu. Pada dasarnya sih kalau kucing sampai nggak mau makan, itu bukan karena bosen, tapi karena dia kebanyakan dikasih makan. Bukannya istilahnya bermasalah gitu nggak?
Masalahnya hanya mereka kekenyangan. Gitu. Iya, kucing itu sama aja sih. Kalau kita udah makan nasi nih katakanlah, pengen cemilan, kasih cemilan lah. Kalau makanan kucing yang kita beli katakan per kilo, sekilo, 2 kilo, 3 kilo, itu sih cukup dikasih 2 sendok makan aja. Oke, 2 sendok cukup? Cukup 2 sendok makan. Nanti setelah 2 sendok makan tuh, terus meskipun 2 sendok makan tuh nggak habis ya, usahakan diambil. Karena dia agar bakteri udara tidak melekat di makanan itu. Nah, diambil dan terus itu istilahnya biar clear nih. Saya taruh di piring kecil lah gitu ya, tempat makannya dia gitu. Yeah. Taruhlah banyak gitu kan. Karena pengen kucingnya gemuk lucu kayak Garfield gitu. Nah terus ternyata nggak habis. Nggak habis itu saya simpan lagi ke karungnya kah? Atau sebaiknya dibuang gitu? Kalau sebaiknya sih dibuang, makanya disarankan jangan terlalu banyak ngasih makannya. Tapi ya sering. Kalau kita tes gini deh, kita kasih makan 1 sendok dulu. Kalau seandainya habis, jangan lagi kita kasih makan. Nanti di 4 jam berikutnya bolehlah kita kasih makan lagi. Tapi selama 4 dari dia makan sampai 4 jam itu kasihlah dia hadiah sedikit seperti cemilan. Gitu. Satulah dikasih cemilan. Ada cemilannya juga? Ada bentuk saset. Dia di pet shop banyak kok. Biskuit gitu bentuknya atau sama? Kan kalau yang saya tahu tuh makanan kucing bundel-bundel gitu. Enggak, ada cemilan yang kayak bentuk-bentuk saset, snack-snack kecil. Dia kan dalamnya ya kayak ancuran ayam, ancuran tuna gitu. Gitu. Buat ada cemilannya juga ternyata. Iya. Nah, itu terus kadang juga orang gitu kan istilahnya males kotorannya itu kan ada pasir di kandang itu bersihinnya juga memang di situ aja. Ya itu salah satu risiko pecinta dong. Iya. Risiko pecinta ya kita harus bersihin itu juga. Nggak, maksudnya bagaimana kalau Bang Opi nih itu membiasakan si kucing ini untuk buang kotorannya di tempat yang kita sediakan, itu perlu latihan atau memang mereka udah untuk nalurinya mereka? Kalau untuk di pasir dia naluri, tapi kalau untuk dia buang air kecil di kamar mandi itu harus dilatih dari umur 2 bulan, 3 bulan ya, dilatih dari itu. Jadi sampai besar. Jadi ketika umur 2 bulan, ketika terlihat dia jongkok mau buang air kecil atau mau pup, ya kita harus cepat-cepat angkat dia, masukkan ke kamar mandi. Berarti memang ya istilahnya kalau anak kecil kan belajar ya ngomong kalau mau pipis misalnya gitu kan. Kalau anak kecil kan mau pipis, udah kita bawa giring ke kamar mandi gitu. Nah kalau kucing itu? Ya itu, dari umur 3 bulan itu kalau kita mau latih dia untuk pup di kamar mandi atau pipis di kamar mandi, ya kita lihat kalau dia udah jongkok, kita angkat, kita taruh di kamar mandi. Nanti dia akan di situ terus. Latihan di situ terus selama kurang lebih sebulan atau 2 bulan lah kita latih. Oke, berarti memang dituntut si pemilik ini untuk memperhatikan banget lah kebiasaan peliharaannya. Kalau seandainya kita katakanlah gini, kita nggak suka terlalu bau kotoran kucing dari aroma pasir yang kita beli nih. Kita inginnya kucing kita supaya pup atau pipisnya di kamar mandi nih, jadi enak kita tinggal siram, ya kan? Itu kita latih. Bisa kok. Bisa dilatih. Bisa. Jadi katakanlah setelah waktu tertentu, biasanya berapa lama tuh ngelatihnya Bang Opi? 2 bulan sampai 2 bulan. Sebulan sampai 2 bulan kita latih itu dia. Dan mereka nanti akan otomatis jalan sendiri ke kamar mandi. Jadi gitu. Iya. Jadi kita udah pokoknya dia tahu di kamar mandi aja gitu. Ya, asal kamar mandi dalam posisi pintunya kebuka ya. Nggak ketok dia kata. Kalau ketutup dia bingung. Ini bukanya gimana caranya? Iya. Wah, luar biasa nih. Sobat Jagongan baru tahu ternyata kucing pun bisa dilatih untuk membiasakan dirinya buang kotoran di kamar mandi. Seru nih. Ya. Nah, Bang Opi, kalau misalkan sebetulnya kalau kita piara kucing, ya itu ininya apa aja sih? Maksudnya apakah dia yang harus diperhatikan lah, istilahnya biar dia nggak suka sakit. Kan kalau anjing saya lihat pemiliknya tuh suka ajak jalan-jalan tuh kalau pagi gitu. Betul. Kan. Nah kalau kucing begitu juga kah atau gimana Bang Opi? Kucing itu dia perlu jemur sih.
Oke. Dia perlu berjemur juga, ya minimal setengah jam lah dia berjemur di bawah matahari pagi agar dia sehat. Karena kalau terlalu sering dalam rumah pun dengan kondisi makanan yang kurang baik, pasir kucingnya kotor, itu juga bisa memicu dia sakit. Oke, ya sama namanya makhluk hidup lah ya, tetap butuh semua. Tapi tidak seperti anjing yang harus jalan-jalan gitu enggak ya? Nggak perlu. Misal di dekat rumah ada jendela yang menghadap matahari, nanti juga ada timing-timing tertentu. Kalau dilepas di dalam rumah, ada waktu-waktu tertentu dia akan di jendela, terus matahari kena dia. Oh, berjemur dia sendiri. Naluri dia lah. Oke, untuk mencari kehangatan. Mencari kehangatan. Iya. Nah, sebetulnya lucu sih memang kucing gitu kan. Ada yang sampai ya makanya ada kartunnya pun si Garfield itu kan udah nempel. Ntar nyebut gemoy salah lagi kita. Imut-imut gitu. Lucu gemuk-gemuk gitu kan. Nah, cuma ya itu tadi mungkin kendalanya orang yang cuma senengnya aja tapi nggak mau ngerawat gitu istilahnya lah ya. Mereka juga nggak tahu kebutuhannya apa, nggak diajak ngobrol. Pulang kantor, gue punya kucing, pulang kantor ada tidur, tuh mainnya doang. Nah, kalau biasanya kucing itu kan pernah lihat juga ada yang sampai ada luka atau sebutnya korengan atau apa, kulitnya rontok, bulunya itu kenapa Bang Abi biasanya? Itu dari pakannya dia yang dia makan kan dia kunyah tuh. Oke. Kadang-kadang kayak kita lah katakanlah habis makan nih, terus kita nggak kumur-kumur. Iya. Kalau kucing kan habis makan nggak kumur-kumur, otomatis dia jilatin bulunya kan. Oke. Jilatin bulunya itu sisa-sisa makanan tuh dari bulunya menempel ke kulit dan itu dia bisa jadi kayak skabis, tungau-tungau yang ada di situ. Jadi ya kalau disarankan 1 bulan 1 kali itu harus ada pemandian. Oh, itulah fungsinya berarti ya. Juga nggak perlu tiap hari dibersihin atau apa enggak. Yang penting paling tidak sebulan sekali itu dibersihkan lah, mandi pakai sampo apa sabunnya gitu ya. Oke, ya seru juga ya gitu ya. Nah, terus ini kalau dulu nih pernah dengar nih, nggak tahu menurut Bang Opi benar atau enggak nih. Kan Toxo, kucing nih, virus ya kan, ada Toxo, terus kemudian yang bengek juga, asma katanya. Betul. Itu benar nggak sih Bang Opi? Kalau menurut Bang Opi gimana Bang Opi? Ya mungkin mitos aja kali ya. Oh mitos, oke. Mitos aja. Itu sebenarnya tergantung stamina yang punya, daya imun yang punya. Kalau daya imun yang punya memang sudah pernah ada kayak penyakit paru-paru, dia bengek gitu, itu memang kalau kena kayak bulu kucing gitu misalnya jadi bengek nih gara-gara bulu kucing. Pada dasarnya sih enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Karena manusia kan punya sistem imun tersendiri. Iya. Balik lagi kembali ke kondisi orangnya tersebut. Iya. Manusia kan 80% bakteri dalamnya. Iya, sama juga ya. Iya. Kalau nggak ada bakteri gimana mengurai makanan yang masuk? Kan begitu. Iya. Nah, nih Sobat Jagoan dapat poin lagi nih bahwa ternyata mungkin juga pernah dengar bahwa mitos, wah nanti kalau Toxo akan sulit mendapat keturunan, atau yang satu lagi, wah asma bengek nih dekat kucing. Ternyata enggak juga, balik lagi tergantung kondisi kesehatan kita juga ya. Betul. Kalau memang kitanya sehat, ya insya Allah ya nggak akan ada masalah tuh ya. Iya betul. Waduh, iya luar. Nah Bang Opi, ini kalau ada orderan di Sobat Jagongan, ya minta, iya nih ada Bang Opi sekarang di daerah Sawangan lagi gitu kan. Ini terima panggilan Bang Opi? Sekitaran Depok sih ya kita grooming on the spot. Gas ya? Gas. Pokoknya Depok, Sawangan, sampai Cinere bisa aja. Oh bisa aja. Di-schedulekan jadwal. Siap. Nah ini Sobat Jagongan kalau istilahnya, kalau saya sih bukan hanya sekedar gimana ngebersihin ya, tapi kita belajar bagaimana, saya pun banyak ngobrol sama Bang Opi ini, gimana kita
PDKT sama yang namanya kucing gitu kan. Betul. Berkomunikasi walaupun ya kita juga mungkin seperti sama Bang Opi lah tadi juga bilang ini udah rada-rada nih kayaknya ngobrol sendiri. Ya. Nah, tapi dari sekian banyak dan sekian lama Bang Opi di jasa lah sekarang jasa untuk kesehatan kucing ini, apa yang paling istilahnya, oh ini baru nih gue ketemu kasus ini gitu, lain daripada yang lain gitu, apa ya umum-umum aja lah diantaranya kucing? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Alhamdulillah semua bisa dihandle karena dari muda kan saya juga pecinta kucing. Oke. Saya pecinta kucing dari muda sampai punya anak 4. Ya, buktinya nggak ada apa-apa. Luar biasa. Nah, yang terakhir nih, ada istilah breeder Bang Opi. Nah, kalau breeder itu, kalau tadinya awalnya ini penghulunya atau apa nih kalau di orang penghulu gitu. Nah, kalau breeder itu dia proses ngawinin ya atau gimana? Iya betul, proses ngawinin. Ya kalau breeder itu kan perkawinan kucing. Kan katakanlah kita lihat nih, kucingnya kayaknya mau kawin nih. Tapi ya biasanya standarnya kucing betina itu 8 bulan birahi dia. Birahi pertama, nanti di kurang lebih setahun 1 bulan dia akan birahi kedua. Dan itu continue terus, nanti kita hitung berapa gitu. Biasanya kalau dari 8 bulan birahi pertama, dia kena dikawinkan sama pejantan. Kalau emang jadi ada kemungkinan ya perlu, kalau kucing ngeras lah ya, kucing ngeras ya perlu kita bantu untuk pengurusan anaknya. Biasanya kan dia, tapi nalurinya ada, naluri untuk merawat anaknya ada. Cuman kita harus bantu kalau untuk kucing ngeras. Biasanya tuh kalau sekitar susu kita cukur dulu, supaya anak-anaknya tuh nanti bisa menyusu. Iya. Nah, itu pada saat bagaimana sih Bang Opi taunya? Ya kalau Bang Opi sih mungkin udah pengalaman ya, udah tahu. Nah, kalau buat sobat jagongan nih yang mungkin awal-awal baru piara kucing gitu kan, mungkin mereka juga harus tahu dong gitu kan, kucingnya ini betina. Terus masa birahinya itu tahunya gimana Bang Opi? Biasanya di umur 8 bulan dia akan gelisah dan berisik. Ngeong-ngeong gitu? Sering minta keluar biasanya untuk cari pejantan. Biasanya. Biasanya kalaupun ditaruh di kandang gerasa gerusu lah gitu ya? Ya nggak gerasa gerusu sih, paling kalau di kandang pun dia akan mungkin ngeong-ngeong. Ngeong-ngeong sambil duduk, jongkok, terus nungging-nungging. Ngasih kode gitu. Iya. Ya berarti kita juga harus tanggap lah ya si betul. pemilik ini juga harus tahu, ini birahi nih, gue mesti kawinin nih gitu. Jangan dibiarin aja nih. Iya. Kalau dibiarin kan kasihan. Iya. Mumet dia. Nah, kalau selama Bang Opi nih, kan yang sekarang lagi ramenya tuh rasa apa Bang Opi? Ya itu Betawi Shorthair. British Shorthair, Scottish, Scottish Mix British mungkin, ya kan. Terus ada Bengal, ada apa sih namanya itu yang besar tuh, lupa saya. Wah, ada kita nggak tahu. Ada hulek dulu gitu. Ada tuh kucing hulek. Nah, itu maksudnya gini, pengen tahu aja sih, dalam artian kan dari sekian banyak ras yang ada gitu ya, yang lagi ya istilahnya entah rame atau apa istilahnya gitu kan, mengawinkan ini antar ras itu diperbolehkan atau memang nggak bisa nih ras A harus sama ras A gitu, atau boleh nih kawin silang gitu? Kalau mau kawin silang sih bebas-bebas aja, selama itu bukan dalam pangsa penyayang ya. Kadang-kadang kan gini, kita silang antara Persia dan BSH. Ya tergantung kita maunya kemana. Maunya mau untuk diadopsi orang atau gimana gitu loh. Kalau buat sayang-sayang buat sendiri sih nggak masalah. Tergantung ke pasarnya. Orang kita sebagainya, kita misalnya kita mau kawinkan kucing kita nih, tapi nanti kalau dijual laku nggak ya? Atau mau diadopsi orang, berapa ya biayanya? Kan gitu. Iya. Jadi ya istilahnya mungkin ada baiknya
tidak asal mengawinkan aja gitu ya. Betul. Tapi tahu maksud dan tujuannya. Sekarang kalau seandainya Persia di mix sama British Shorthair, nanti kan hasilnya bagus juga. Cuman orang akan tanya, ini apa sama apa? Gitu. Nih, oh bagus lumayan gitu. Ya tergantung kan tergantung peminatnya nanti. Iya. Iya, cuma nganggap aja, oh ini nih anak Indo nih ada bule-bulenya nih, cocok nih jadi model. Betul. Iya. Iya, tapi kan istilahnya ya sama lah halnya mungkin sama aja, sama kayak kita untuk memperbaiki keturunan. Gitu. Bahasanya memperbaiki keturunan. Astagfirullah. Iya, yang penting adalah karena memang kucing ini tidak ditutup juga kemungkinan ada sisi bisnisnya sih ya. Betul, ya. sisi bisnisnya. Sisi bisnisnya bahwa ini nanti ke depannya ini untuk apa nih? Betul. Memang jadinya imut juga sama amit-amit gitu kan. Diperuntukkan gitu. Tergantung diperuntukannya untuk apa? Untuk spesialis kita kontes gimana? Kan gitu. Oh, nah kalau kontes terakhir Bang Opi. Kalau untuk kontes itu yang dilihat apanya Bang Opi biasanya? Yang dinilai kecantikannya, kebersihannya, bulunya, jernih matanya, kebersihan giginya, kukunya. Iya. Keindahan kalau kebersihan, bulunya. Kalau cantik kan relatif bukan? Ya, terus ini sama performa dia berjalan biasanya. Oh, iya. Berarti hampir sama kayak orang aja kali. Kayak orang jalan di catwalk tuh, performa dia jalannya gimana, terus cara dia semeriwing, miring-miring gini, ngerayu-ngerayunya, mungkin seperti itu. Oke, ya berarti kayak memang udah kayak orang aja gitu ya, kayak manusia lah istilahnya. Betul. Yang dilihat tidak hanya cantiknya, tapi mungkin dia istilahnya nggak pemalu gitu kan. Iya, kebersihannya juga. Iya. Wah, luar biasa. Ini udah berapa lama sih Bang Opi? Kalau istilahnya secara profesional lah ya gitu. Kalau tadi kan dari SMA memang dari sekolah udah sayang, udah ini tapi secara profesionalnya. Secara profesional sih ya dari 2014 ya. 2014. Iya, 2014. Udah mau 10 tahun lebih berarti. Iya, karena ini kita kan cuma cowok panggilan. Oh, cowok panggilan. Guys, Cuman panggilan grooming. Iya. Nah, berarti ya kalau misalkan Sobat Jagongan ada yang perlu jasa Bang Opi nih, apa aja Bang Opi? Selain berarti dari mulai ini mandiin istilahnya? Iya, mandiin. Mandiin, terus breeding juga? Enggak. Kita cuma ngasih saran-saran aja kalau untuk breeding. Kalau untuk breeding kita kasih saran. Lihat di karakternya. Ini belum kok gitu kita. Terus kalau untuk kesehatan juga paling kita juga cuma kasih saran. Ini kucing kenapa ini enggak ini? Kita kasih saran-saran obat-obatannya. Kita kasih saran pakannya. Iya. Ya paling nggak bisa berkonsultasi lah dengan Bang Opi. Iya, konsultasi aja. Iya, konsultasi. Iyalah kalau jasa kawin ini sama kucing sama Opi. Karena kalau sama saya jadi repot. Kucingnya bewokan. Oke Bang Opi, terima kasih banyak Bang Opi nih, banyak ilmunya nih, aduh luar biasa Sobat Jagongan. Nah sekali lagi yang merasa penyayang kucing ya juga harus benar-benar sayang, tidak hanya cuma kasih makan tapi juga kebersihannya, kesehatannya, kemudian sampai ke tuntutan birahinya juga harus tahu ya Bang Opi ya. Betul. Jadi cuma cuy kasihan ngeong, kenapa tuh? Ternyata dia lagi punya kebutuhan untuk menyalurkan hasratnya. Nah ini juga Sobat Jagongan harus tahu nih sampai situ, nggak cuma dilus-elus aja buat ajak main gitu, elus-elus doang gitu. Oke, Bang Opi, terima kasih banyak Bang Opi ya. Sama-sama. Sobat Jagongan sampai sini dulu kita ngobrol sama Bang Opi, saya nyebutnya penakluk tapi nggak boleh, penakluk kucing ini diajak ngobrol mulu sama kucing ya. Nah
Jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan Yuk. Nanti kita ngobrol-ngobrol yang lain. Sebelum itu terus dukung dengan tinggal klik aja tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari channel Jagongan Yuk yang spesial. Oke, terima kasih sudah nonton terus dan sudah menjadi bagian dari Jagongan Yuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bang Hobi, terima kasih. Sama-sama Bang Iwan.